Shalom, selamat sore. Yuk kita menyiapkan hati kita ya untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dalam doa. Adapun pertolongan kita datang dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi dengan segenap isinya. Tuhan yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari putranya Tuhan Yesus dan dari Allah Roh Kudus. Amin.
Yesus
hari ini kami datang untuk menyembah-Mu. Engkau Allah yang bertata atas pujian penyembahan umat. Engkau Allah yang berkuasa. Kami hanya mau menyembah-Mu. Terpuji nama-Mu, karena Engkau Allah yang besar. Kami agungkan selamanya, yang memberi keselamatan, peneguhan buat kami. Kami bersyukur. Saya rindu setiap pribadi boleh menyembah Tuhan, karena Dia Allah yang memberikan keselamatan bagi kita, karena Dia Allah yang memberikan kemenangan bagi kita, karena Dia yang memberikan segalanya bagi kita untuk menjadi anak-Nya dan menjadi pelayan-pelayan. Bapa, inilah para pengerja-Mu di GKRI. Kami datang hanya untuk menyembah-Mu, Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kami datang menyembah-Mu. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Selamanya besar Tuhanku. Bersama katakan besar, besar, besar. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kau Allah yang layak disembah, layak di
Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang abadi ada di dalam langit dan bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. All
world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You set my sea reading through the waves of here. You looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It is all about you. It's all about you, Jesus. I'm so in love for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm so in love for the day I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. All about you, Jesus. It's all about
Ya Tuhan, sungguh ketika kami diperhadapkan pada dunia ini dan apa yang ditawarkan oleh dunia ini, ketika kami melihat diri kami di antara jutaan orang yang ada di seluruh bumi ini, betapa banyaknya Tuhan hal-hal yang ingin kami capai, betapa banyaknya hal-hal yang dunia tawarkan. Tetapi Tuhan, ketika kami membandingkannya dengan Engkau dan apa yang Engkau lakukan, apa yang Engkau berikan bagi kami, sungguh semuanya itu Tuhan, tidak ada bandingannya Tuhan. Tidak dapat dibandingkan Tuhan. Tuhan, biar kiranya Engkau mempersiapkan hati kami pada hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar hidup kami boleh diubahkan, hati kami boleh disegarkan Tuhan, untuk kami kembali melayani umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Oke. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita mau belajar dari jemaat di Korintus, tapi kita bentuknya lebih santai ya. Jadi semoga semua yang hadir di sini, karena kita semua adalah sama-sama pelayan Tuhan, jadi semua juga semoga bisa lebih menikmati. Ya, baik itu tadi mulai dari puji-pujiannya maupun juga firman yang akan kita dengarkan. Oke, mari kita membaca dari 2 Korintus 2 ayat 4. Boleh next slide. Jadi saya akan membacakannya untuk kita semua supaya menghemat waktu. 2 Korintus 2 ayat 4. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Nah, surat 2 Korintus itu ditulis Paulus ketika dia selesai ya mengabarkan Injil kepada jemaat di Korintus. Kemudian ketika dia menjelajah ke tempat-tempat lain, dia menerima kabar bahwa jemaat di Korintus ini rupa-rupanya banyak masalah. Nah, kenapa mereka banyak masalah? Nanti kita akan lihat ya. Tetapi ada hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari jemaat di Korintus. Kenapa? Karena jemaat di Korintus ini kalau kita lihat sekilas latar belakangnya, mereka bukanlah jemaat yang miskin atau jemaat yang tidak berpendidikan. Justru sebaliknya, kota Korintus sendiri adalah kota yang sangat besar, bisa dikatakan sebagai sebuah pusat ya. Kalau mungkin dibayangkan di zaman sekarang agak-agak mirip dengan kota Jakarta. Jadi kota ini besar dan jemaat-jemaat di Korintus ini adalah orang-orang yang berpendidikan, yang juga jabatannya di pemerintahan itu bukan rendah gitu ya. Jadi jemaat di Korintus sendiri terdiri dari orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan, orang-orang para pengusaha yang kaya raya, kemudian juga ahli cendekiawan. Banyak orang-orang hebat di jemaat Korintus ini. Tetapi kenapa kalau kita lihat surat Korintus ini sering dipakai untuk menggambarkan jemaat-jemaat yang berada dalam tahap struggling ya. Kenapa? Karena memang di jemaat di Korintus ini ada cukup banyak masalah sehingga Paulus perlu menulis secara khusus sampai 2 surat. Sampai 2 surat. Dan semua isinya tentang penggembalaan. Jadi baik 1 Korintus maupun 2 Korintus. Dan di sini kita melihat bahwa Paulus menulis ya dengan hati yang sangat sesak, sangat sedih. Karena ada banyak masalah di jemaat tersebut. Oke, boleh next slide.
Nah, saya mau memperkenalkan di sini sebuah tahapan kegerakan rohani dari JD10. Jadi dia menulis bahwa di dalam setiap kegerakan rohani umumnya ada 3 tahapan ini. Tahapan apa? Yang pertama adalah tahap berjuang. Nah, tahap berjuang ini karakteristiknya antara lain jumlah jemaatnya masih sedikit. Atau jumlah orang yang percaya atau jumlah orang yang mengikuti kegerakan tersebut masih sedikit. Karena mereka sedikit, maka mereka sungguh-sungguh. Kita kalau misalnya merintis sebuah jemaat, mungkin kalau di sini ada yang senior-senior ya, pernah merintis pos PI, pasti tahu rasanya gimana memulai dengan misalnya cuma 4-5 orang datang berkumpul gitu ya. Atau misalnya kita bikin kayak semacam komsel, sebuah kelompok doa di rumah-rumah. Nah, pasti dengan yang sedikit orang itu semuanya merasa pertama saling memiliki. Kemudian semuanya sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Sungguh-sungguh mencoba mencari jiwa. Nah, ini namanya tahap awal, tahap berjuang. Nah, kemudian setelah itu karena semuanya sungguh-sungguh hidupnya, maka masuk ke tahap berikutnya yaitu tahap bertumbuh. Tahap bertumbuh ini adalah di mana kegerakan itu mulai menjadi besar, mulai mapan, mulai stabil. Nah, tetapi setelah itu ada tahap berikutnya, yaitu tahap kompromi. Kenapa disebut tahap kompromi? Karena di saat institusinya semakin besar, di saat jumlah orangnya semakin banyak, ada perasaan untuk, kita harus mempertahankan nih jumlah anggota kita. Kita harus bikin semuanya menjadi lebih terstruktur. Kita harus memuaskan, menyenangkan hati. Oh, itu ada jemaat baru, orang terpandang di pemerintahan. Kita harus baik-baik sama dia. Nah, ini masuk ke tahap kompromi di mana fokus yang tadinya di tahap berjuang fokusnya adalah kepada Tuhan. Di tahap kompromi fokusnya itu berubah menjadi kepada diri dan kepada organisasi. Jadi fokusnya tidak lagi kepada Tuhan, tetapi fokusnya berganti menjadi bagaimana kita bisa memperbesar kita. Kitanya di sini adalah diri kita, organisasi kita, gitu ya. Apa bahayanya tahap kompromi? Boleh next slide. Bahayanya tahap kompromi adalah ketika fokus kita beralih bukan lagi kepada Tuhan, melainkan kepada diri kita dan organisasi kita, maka kita menjadi mudah lelah. Kenapa mudah lelah? Karena kita kehilangan visi yang seharusnya. Ketika kita merubah, jadi kalau kita fokus itu kan kita arahnya tuh harus, misalnya Kristus di sini, fokus kita harus menuju kepada Kristus. Tetapi ketika kita masuk, kita mulai kompromi, fokusnya itu shifting ya, beralih. Bukan lagi kepada Kristus di sana, tapi kepada diri kita dan organisasi kita di sini. Kelihatannya di permukaan baik-baik aja. Semua berjalan lancar. Wah, jemaat banyak yang datang. Semua bahagia. Tetapi pelan-pelan tahap kompromi ini bisa merusak gereja. Kenapa? Karena tidak lagi hatinya condong kepada Kristus, hatinya condong kepada yang lain. Kehilangan visi sehingga akhirnya pelayanan menjadi sebatas rutinitas karena fokus kepada diri. Kehilangan gairah untuk melayani dan ingin berhenti. Jadi kalau misalnya kita datang pelayanan tuh kumpul ibadah mulai jam 10. Udahlah datangnya 10 kurang 5 menit. Datangnya 10 kurang ditelepon gitu ya. 10 kurang 5 menit. Di mana? Udah di jalan. Padahal baru dari jalan dari tempat tidur menuju ke toilet gitu ya. Nah, ini ya hal-hal yang kita nggak ada satu niat gitu loh. Satu hasrat gairah yang menggebu-gebu. Kalau kita ada di tahap berjuang, itu kita ada satu visi, ada satu mimpi. Aku ketika datang nih aku mau ajak si A, si B, si C nih. Aku harus datang duluan nih supaya aku bisa nyiapin semua dengan baik.
Ini yang khotbah nih harus dikontak nih dari jauh-jauh hari nih. Supaya mereka bisa kasih khotbah yang bagus gitu. Soalnya jarang-jarang bisa datengin teman-teman aku. Nah itu tahap berjuang. Jadi karakteristik orangnya itu berbeda. Nah ketika sudah di tahap kompromi itu udah, ya udahlah. Toh kalau aku nggak datang masih ada si yang selalu setia gitu kan. Seksi sibuk yang pasti datang di gereja jam 9:30 pasti udah nyiapin segala sesuatu. Ya kadang-kadang ada ya orang-orang kayak gitu ya. Terus kita bilang ya udah nanti dia aja semua yang atur gitu. Nah ini kita harus berhati-hati. Nah bagaimana kita bisa kembali dari misalnya kita sudah merasa udah mulai kehilangan gairah untuk melayani nih. Kita udah berada di tahap kompromi. Bagaimana bisa kembali ke tahap berjuang? Punya gairah lagi. Oke boleh next slide. Oke kita lihat dari saya singkat KASIH ya. Kasih nanti kita lihat ya. Boleh next slide lagi. Kita akan membaca dari 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Oke saya bacakan ya. Memang kami masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Oke, saya mau bikin suatu permainan sedikit ya. Karena kan kita rada agak santai ya sifatnya ya. Kata panitia boleh. Oke, boleh sedikit dinyalain mungkin biar nggak terlalu temaram karena ada yang mau dibaca. Saya boleh minta perwakilan masing-masing komisi 2 orang. Komisi Aerokids, Komisi Youth, KKM, 3 RBR, sama satu lagi mewakili ibadah umum, pengerja ibadah umum. Oke, 10 orang. Boleh maju? Ayo ini udah pelayan-pelayan Tuhan loh, udah gak malu-malu dong. Tambah lama, tambah gak pulang nih kita. Oke. Dari Aerokids 2 orang, boleh maju? Ya, oke. Dari Youth 2 orang, Youth 2 orang. Mana Youth? Youth mana Youth? Youth mana Youth? Ini KKM udah paling siap nih. Tapi saat ini mewakili. Mewakili ini ya, umum ya. Mewakili KKM, oke. KKM udah lengkap. Youth-nya mana? Oke, 3 RBR boleh minta tolong siapa mungkin membantu mewakili 3 RBR. Iya, terima kasih. Cici semua. Yang mewakili ibadah umum siapa ya? Ibadah umum. Mungkin saya kurang tahu nih bisa ditunjuk atau gimana nih yang mewakili ibadah umum. Ya, 2 orang. Satu lagi ya yang mewakili ibadah umum siapa? Satu lagi. Oke ya, kita kasih aplaus dulu biar semangat ya. Oke. Oke, yang saya mesti ganti nih. Masing-masing 5 orang dari masing-masing komisi di sini dan 5 orang dari masing-masing komisi di sini. Jadi tukar, switch, tukar. Jadi harus beda-beda komisi di sebelah kanan dan kiri, masing-masing 5.
Oke, sudah ya? Oke, sip. Yang sebelah sini banyakan cowoknya ya. Boleh menghadap ke belakang. Oke. Nah, yang di sini boleh pegang ya. Oke, kertasnya boleh dihadapkan ke teman-teman jemaat, ke teman-teman pelayan, peserta. Oke, teman-teman kita, saya panggil teman-teman aja ya, biar berasa muda. Teman-teman kita semua bisa tebak yang ada di dalam, ini nggak boleh ngintip, nggak boleh ngintip. Bisa tebak ya, yang ada di dalam kotak-kotak kosong tuh apa? Huruf apa? Bisa tebak? Gak boleh ngomong dulu, jangan diomongin. Bisa tebak ya? Oke, saya ke yang sebelah sini. Hadiahnya nanti ada door prize, disediakan oleh panitia. Oke, tugas dari teman-teman di sini tugasnya, teman-teman kan masing-masing pegang satu huruf ya. Nah, teman-teman harus, jadi teman-teman yang ada di sana itu udah pegang satu kata ya, tapi di kata itu ada huruf yang hilang. Nah, teman-teman harus mencari pasangannya. Jadi huruf yang teman-teman pegang itu harus ada di kata yang mana. Gitu ya. Oke, baik. Gampang ya teman-teman ya, gampang ya. Gampang gak? Gampang, kita bikin susah sedikit. Oke, sekarang teman-teman yang ada di sini boleh nyebar. Nyebar, sembunyi, nyebar. Oke, gak boleh lihat. Gak boleh lihat, nyebar, sembunyi. Oke, gak boleh lihat. Udah ya, siap ya, oke. Saya hitung sampai 5. Hitungan kelima teman-teman yang pegang kertas berdiri, angkat kertasnya tinggi-tinggi. Nah, hitungan kelima, bukan yang di sana. Nah, yang di sini hitungan kelima langsung cari temennya. Tangkep, bawa ke depan. Oke? Oke ya. Siap? 1. Kita hitung bareng-bareng yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, tarik. Oke. Iya, boleh berdiri dulu di sini. Oke, masing-masing udah ketemu ya. Oke, sekarang boleh tolong disusun. Disusun menjadi sebuah kata. Ayo yang mana? Ini pasangannya udah bener belum? Oke, kita udah ketemu semua ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kami memuliakan. Salah. Bukan, yang hidup benar di sana. Yesusnya bergeser kemari. Oke, kita baca lagi. Oke, maaf, kesalahan teknis. Kami memuliakan, oke yuk 1, 2, 3. Kami memuliakan Yesus melalui hidup. Oke, terima kasih, boleh duduk lagi. Oke, thank you.
Iya. Oke, nah kenapa kita pakai kata kasih, KASIH? Boleh next slide ya. Nah, jadi yang tadi yang dari 2 Korintus 10 itu ada yang digaris-garis bawahi. Kenapa? Dari awal saja Paulus sudah menyampaikan lewat yang tadi kita baca sebelumnya. Dari 2 Korintus 2 ayat 4. Bahwa dia mencucurkan air mata karena apa? Karena rasa kasihnya kepada jemaat di Korintus. Nah, kalau kita mau mengingat lagi, apa sih yang bikin kita awal mula datang ke gereja? Apa sih yang bikin kita awal mula, thank you, ini sangat bermanfaat. Yang bikin kita awal mula mau jadi pelayan Tuhan. Kalau kita mau rangkum, kalau kita mau ingat lagi, ya jawabannya adalah kasih. Kasih kepada siapa? Pertama tentu saja kasih kepada Tuhan, tapi lalu menjadi kasih juga kepada sesama. Itu yang mengisi tangki bahan bakar kita untuk bisa terus berjuang. Nah, bagaimana ketika kita mengasihi, kita tidak berjuang secara duniawi. Kenapa? Karena yang tadi ya, ketika kita fokusnya itu berubah dari fokus mengasihi Allah menjadi fokus mengasihi diri dan organisasi kita menjadi mudah lelah. Gereja tidak lagi menjadi tempat untuk memuja Tuhan, melainkan gereja menjadi ruang entertainment. Dan tugas gereja yang tadinya adalah untuk memuliakan Yesus menjadi untuk memuaskan keinginan daging. Contohnya gimana? Kita melayani dengan secara duniawi. Kita pakai cara-cara, sekarang ini kita mungkin banyak lihat ya di gereja lain gitu. Ayo datang KKR penyembuhan besar-besaran. Kalau semua mau sembuh dari penyakitnya, datang gitu. Lalu mungkin kita juga dengar gitu, ada gereja-gereja yang mengutamakan stage gitu ya, panggung. Panggungnya harus perfect, panggungnya harus seperti konser supaya jemaat mau hadir. Nah itu ketika kita mau ngasih terbaik buat Tuhan itu tidak salah. Tetapi motivasi kita, apakah kita mau tampil di depan itu untuk Tuhan atau untuk diri dan untuk memperbesar organisasi kita. Nah itu kita sendiri yang tahu ya. Ketika motivasi kita tidak lagi untuk memberikan kemuliaan pada Tuhan, melainkan untuk membawa kemuliaan bagi diri kita dan organisasi kita, maka itu sudah bergeser. Nah, kemudian kasih menuntun kita mengandalkan kuasanya. Bagaimana kita bisa mengandalkan kuasa Allah? Tadi kita lihat dari surat Paulus. Paulus berkata bahwa senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Bagaimana kita bisa punya kuasa Allah ini? Pertama-tama kita harus adalah orang yang mengalami Dia. Ketika kita sendiri dalam hidup kita tidak mengalami kuasa Allah itu. Ketika kita menjadikan waktu-waktu teduh kita hanya sebatas rutinitas, hanya untuk pencitraan. Hari ini udah saat teduh belum? Supaya bisa jawab udah gitu. Tapi nggak benar-benar dalam waktu-waktu teduh itu bicara dengan Tuhan. Nggak merasa Tuhan menjawab saya. Bagaimana bisa kita mengalirkan kuasa Allah kepada orang lain kalau kita sendiri tidak mengalami kuasa Allah? Jadi kasih kepada Allah menuntun kita mengandalkan kuasanya. Dan kuasa Allah itulah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng. Benteng-benteng apa? Banyak sekali benteng. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, di sini semua pelayan Tuhan ya. Teman-teman mungkin tahu ya pergumulan dari jemaat yang teman-teman layani. Di Mangga Besar kita bisa katakan ini termasuk daerah ya sangat banyak tuayan.
Mulai dari jalan ujung sampai jalan ujung. Apalagi kalau teman-teman keluar pas malam. Nah, itu semua tuayan semua tuh teman-teman. Saya katakan ini dengan terus terang ya. Karena kalau saya berelasi gitu dengan misalnya teman-teman dari luar negeri, teman-teman misionaris yang datang, terkenal loh daerah sini. Terkenal sebagai ladang pelayanan. Karena memang tidak bisa kita pungkiri, lingkungan yang seperti itu bukanlah lingkungan yang bisa membawa orang mudah untuk mendekat kepada hal-hal spiritual. Nah, GKRI Mangga Besar hadir di sini bukan kebetulan. Mungkin kita nggak tahu ya di antara jemaat-jemaat yang kita layani ada yang terlibat dengan hal-hal seperti itu. Ada yang lahir bahkan mungkin dari keluarga yang ya nggak benar gitu. Dalam arti ya seperti itu ya. Itu salah satu benteng. Benteng apa lagi? Banyak. Tidak hanya orang-orang yang kita anggap mungkin kalau itu kan sudah memang ya berada di dunia lain gitu ya. Tapi kalau saya mah temannya baik-baik gitu. Tetapi kita nggak tahu ya, pemikiran-pemikiran manusia itu, benteng-benteng pemikiran itu beraneka ragam. Paulus menyebutkan di sini siasat orang, mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Jadi setiap manusia itu kita ini punya yang namanya keangkuhan. Dan ketika jemaat kita datang ke pintu ibadah, belum berarti semuanya cari Tuhan. Bisa jadi semua ada yang mencari kenikmatan, ada yang cuma sekedar mengisi waktu luang. Nah, bagaimana kita sebagai pelayan Tuhan ketika kita siap secara jasmani dan rohani, kita mempersiapkan diri kita untuk melayani Tuhan. Ketika mereka datang, ketika jemaat datang, kita menyambutnya dengan kuasa Allah. Kita menyambutnya dengan doa dan puasa yang sudah kita panjatkan sebelumnya. Dengan senyuman ramah, dengan seluruh diri kita yang kita tunjukkan, kita sampaikan. Tidak hanya ketika kita di mimbar ataupun di ruang gereja, tetapi juga ketika kita di luar ruang gereja. Dan bagaimana kita bisa meruntuhkan benteng-benteng itu lewat membangun pengenalan akan Allah. Nah, bagaimana kita membangun pengenalan akan Allah? Lewat seluruh diri dan hidup kita. Lelah enggak? Lelah. Capek enggak? Capek. Kalau boleh pilih ya, mau jadi pelayan atau jadi jemaat lebih enak mana? Lebih enak mana? Kalau saya lebih pilih jadi jemaat. Kenapa? Tinggal duduk. Kalau pelayan harus bangun datang lebih pagi. Belum lagi doanya, belum lagi latihannya, belum lagi yang ngajar musik gak dibayar kan. Kalau ngajar musik di luar privat 1 jam udah bayar berapa? Ngajar musik di gereja sukarela. Belum lagi diomelinnya kalau gak bener. Betul gak? Betul ya. Harus tunduk. Udah di Senin sampai Jumat diomelin bos. Sabtu Minggu diomelin koordinator. Betul ya. Nah tetapi kelelahan itu, pengorbanan yang kita berikan itu merupakan pondasi, merupakan alat yang Tuhan pakai untuk membangun pengenalan akan Dia. Lewat apa yang kita lakukan, kita menaklukkan setiap pemikiran kepada Kristus. Jadi dibutuhkan sebuah kerelaan, dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan disiplin untuk kita bisa menawan. Kalau menawan itu kan, kalau misalnya di NIV-nya itu pakai kata prisoners. Prisoners itu seperti orang yang dipenjara, orang yang dibelenggu gitu ya. Ketika dia dibelenggu, belenggunya ditarik kemana, dia ikut kemana ya. Nah seperti itulah tugas-tugas kita. Kita mau
menawan, kita mau membelenggu segala pikiran-pikiran, segala benteng-benteng. Mungkin mereka datang dengan keluarga yang tidak benar, di rumah banyak pertengkaran. Mungkin mereka datang dengan kelelahan jiwa dan spiritual. Mungkin mereka datang dengan keangkuhan dan kesombongan. Semuanya itu ditawan begitu rupa, ditarik untuk mengikuti Kristus. Bagaimana caranya? Dengan apa yang kita lakukan. Dengan kesetiaan kita sebagai seorang pelayan. Oke, saya akan tutup dengan sebuah kisah. Jadi ada satu anak, dia tidak lulus kelas 5 SD. Lalu belum bisa menulis dengan lancar. Ketika dia di gereja, tidak banyak yang mau membina dia ya. Karena sering ngomong kasar, lalu juga kelihatan gitu bukan orang baik-baik, sulit gitu dibina. Tetapi lalu ada satu orang yang deketin dia, lalu dia bilang, kamu mau gak jadi sungguh-sungguh pengikut Kristus? Lalu dia bilang, gak mau, ngapain? Orang saya juga gak merasa Kristus pernah melakukan sesuatu hal yang spesial buat saya. Tetapi orang ini gak pernah putus asa, dengan tekun setiap hari didatengin, dikasih tahu cerita-cerita Injil gitu ya. Dan anak ini udah yang beranjak remaja, dia anehnya terus mau dengerin gitu. Ya dia dengerin aja. Sampai satu kali orang ini dia tantang lagi, mau gak kamu sungguh-sungguh ikut Kristus? Lalu dia bilang, oke, saya rasa yakin Tuhan Yesus adalah juru selamat saya. Nah dari sana ketika dia mulai ikut Kristus, dia bikin sebuah kelas sekolah minggu. Awalnya kelas sekolah minggunya ini ditolak gitu ya. Gak banyak anak yang mau datang. Tapi lama-lama dia tekun karena dia ingat orang ini yang satu ini yang dulu tekun untuk membina dia ingat. Jadi dia juga mau tunjukkan ketekunan itu ya. Jadi dia tekun, dia jalankan terus kelas sekolah minggunya meskipun pindah-pindah tempat. Nah hingga kelas sekolah minggunya ini menjadi besar dan menjadi sebuah gereja. Nah, ada yang tahu siapa dia? Namanya D.L. Moody. D.L. Moody ini adalah seorang preacher ya, seorang pengkhotbah yang sangat terkenal di Amerika pada zamannya. Bagaimana dia bisa sampai ke tahap menjadi seorang pengkhotbah yang terkenal? Karena ada satu orang yang tidak disebutkan namanya, yang dengan tekun menunjukkan kepada dia siapa Kristus itu, lewat apa yang dia lakukan, lewat pelayanan dia. Nah kadang-kadang mungkin kita pikir, saya pelayanannya cuman misalnya gitu ya, misalnya cuman usher atau cuman penerima tamu, cuman penghitung uang, atau saya pelayanan saya ya nggak signifikan lah, toh banyak orang lain yang bisa melakukan gitu. Tetapi satu orang yang membawa D.L. Moody ini kepada Kristus itu juga bukan orang yang membawakan pujian, bukan orang yang, kan kadang-kadang image-nya begitu ya. Bukan orang yang tampil di depan umum. Dia orang biasa yang setia, yang tekun menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Nah kita nggak tahu Tuhan mau pakai kita menjangkau siapa. Bisa jadi orang yang mungkin duduk di sebelah kita ketika kita melayani. Bisa jadi mungkin lewat multimedia yang kita buat, lewat segala persiapan kita pelayanan memuji Tuhan, lewat senyuman yang kita tunjukkan ketika kita menyambut jemaat. Ada orang-orang seperti D.L. Moody yang hatinya itu mau takluk kepada Kristus. Hanya perlu orang yang setia dan tekun untuk membimbing dia. Nah, pelayanan apapun bisa seperti itu. Bisa
merubah hidup orang. Jadi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari kita semua sama-sama mau diingatkan, dikuatkan dan disegarkan lagi. Karena saya sendiri juga disegarkan lewat firman ini ketika saya menyiapkannya. Bahwa apa yang kita lakukan saat ini itu berdampak untuk kekekalan. Itu berarti. Mari kita berdoa, saya boleh minta Hayden untuk maju. Hayden akan memimpin kita dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati GKRI Mangga Besar hingga saat ini. Tolong satukanlah kami semua sebagai pelayan-Mu. Berikan kami kerendahan hati dan kerelaan untuk melayani satu sama lain. Anugerahkan kami pikiran, tangan, kaki, dan hati yang taat, sehingga kami menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang mencari dan membutuhkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita mau kembali menyembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini bersama sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan.
penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hangku untuk mengerjakan kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. To your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Saya mengundang untuk pada ketua komisi untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu ini sebagai doa kita, sebagai komitmen kita untuk melayani Tuhan yang lebih sungguh-sungguh lagi. Saya akan membacakan sedikit firman Tuhan. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tidak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Apakah yang pernah menjadi penasehatnya? Dan siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ini pelayanan kita ini is not all about me, it's not all about us, but it's all about Jesus. Ya. Yang kedua yang saya mau sampaikan juga, ini nasihat dari 1 Tawarik 2 ayat pasal 28, untuk melayani Tuhan dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Ini pesan dari Raja Daud kepada anaknya Salomo mengenai pembangunan bait suci. Saya bacakan di ayat 9, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Saya mohon kepada Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang melayani Tuhan, agar kita bisa melayani Tuhan dengan kerelaan hati kita, bukan karena paksaan, bukan karena rutinitas, bukan karena disuruh teman atau orang tua atau saudara, tapi kita harus mempunyai hati yang memang rela dan tulus untuk melayani Tuhan. Dan yang kedua yang sama pentingnya, kita harus menjaga tempat ini sebagai tempat yang kudus ya. Karena ini rumah Tuhan, jadi kita harus punya komitmen seperti itu. Jadi bukan hanya untuk melayani sekedar ala kadarnya aja, tapi memang dengan rela hati, dengan tulus hati,
dan menjaga kesucian, kekudusan di tempat ini, di rumah Tuhan yang kita diberkati, mempunyai fasilitas yang baik, gedung yang indah, tapi yang lebih penting dari semuanya ini, jaga tempat ini agar menjadi tempat yang kudus, di mana kita bisa saling belajar, bertumbuh dalam iman kita, memuliakan Tuhan bersama ya. Jadi itu, jadi kita akan menyanyikan lagu ini, Jesus I Believe in You, sama-sama sebagai komitmen kita kepada Tuhan, untuk setia pada Tuhan, melayani Tuhan ya. With all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saya ajak kita semua, seluruh pengerja Tuhan tanpa terkecuali, boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kita minta Tuhan kembali satukan kita sebagai satu tubuh Kristus, dan biar Tuhan saja yang menjadi kepalanya. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan
dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu hati kami. dicurahkan di hati kami. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di GKRI. Puji nama Tuhan, saya undang Bapak Pendeta Benyamin untuk memimpin kita dalam doa penutupan. Bapak Sorgawi, Bapak yang baik, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami bersama-sama boleh memuji, menyembah Tuhan. Tuhanlah fokus ibadah kami. Tuhanlah fokus penyembahan kami ya Tuhan. Kami rindukan Tuhan malam hari ini ketika kami boleh memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Biar kasih mencurahkan di hati kami masing-masing, dicurahkan di gereja tempat ini ya Tuhan. Biar kami boleh semakin sehati sepikir dengan kasih yang Tuhan mengikat kami Tuhan. Berikan kami kasih-Mu Bapa sehingga kami boleh mengasihi bukan dengan kasih manusia, tapi dengan kasih Tuhan sendiri ya Tuhan di hati kami. Tuhan inilah kami Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu. Tuhan tahu setiap hati kami masing-masing. Tuhan tahu akan pergumulan kami, Tuhan tahu keberadaan kami Tuhan. Yuda pelayanan mungkin ada konflik sesama lain Tuhan. Mari saat ini kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Lawan setiap kami Tuhan. Bela kami meninggikan Yesus saja atas segala-galanya Bapa. Kami meninggalkan ego kami Tuhan. Tolonglah kami semuanya Bapa Sorgawi. Kami tidak mau ditipu daya oleh iblis ya Tuhan. Yang coba menghambat pekerjaan Tuhan part ini Bapa. Kami mau memandang pada Tuhan. Dan terus tolong kami semuanya Bapa Sorgawi. Bela kami terus diikat oleh kasih-Mu ya Bapa Sorgawi. Tuhan mau tolong kami semuanya. Bapa kuduskanlah pujian penyembahan kami pada malam hari ini.
Sehingga Tuhan disenangkan, dimuliakan bersama ini Bapak Sorgawi. Terima kasih firman Kau saya dengar pada malam hari ini kembali mengingatkan setiap kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan Bapak. Tuhanlah yang kami layani, karena Tuhan lebih dahulu melayani kami. Tuhanlah yang kami kasihi, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Tuhan kami mau berkorban bagimu Tuhan, Tuhan lebih dahulu berkorban bagi kami Tuhan. Apapun yang kami perbuat Tuhan tidak pernah akan sebanding yang Tuhan perbuat bagi kami Bapa. Setelah pengabdian kami, pelayan kami apapun juga Bapak Sorgawi. Tidak hati mereka apapun dengan apa yang Tuhan kepada kami Tuhan. Mari terus bawa hati kami terus Tuhan makin dekat padamu Tuhan. Makin mengasihimu Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Sorgawi. Biarlah kami tidak meninggikan diri kami secara pribadi. Tapi kami semua punya hati meninggikan Yesus segala-galanya Tuhan. Kami percaya Bapak Sorgawi ketika kami meninggikan Tuhan. Bahkan Tuhan mengetahui jiwa-jiwa daripada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Sehati sepikir Bapak Sorgawi. Tuhan berjanji situlah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Kami melihat Tuhan pekerjaan Tuhan makin berkembang lagi. Dan di tempat ini Tuhan. Karena kami semua pelayan-pelayan mendekatkan hati kami. Diri kami di depan-Mu ya Bapak Sorgawi. Biarlah Tuhan semakin berkurang. Dan kami semakin bertambah-tambah Tuhan. Dan nama Tuhan pemuliakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat setiap panitia yang sudah dalam acara ini. Terima kasih buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada hari ini Tuhan. Tuhan boleh memberkati Bapak Sorgawi. Biar momen ini bukan sebagai seremonial saja, tapi sungguh-sungguh Tuhan membawa hati kami makin dibawa dekat sama lain Tuhan. Di ikatan kali kasih-Mu, Tuhan puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Bapak, sebentar saat ini kami masih menikmati kebersamaan dengan makan tersedia atau mereka makan minuman tersedia. Di satu bukti kami ini Tuhan, kami juga soal kami kekurangan, jadi sepiatu berkati mereka semuanya. Bagilah kami selalu berkat Tuhan bagi mereka yang Bapak Sorgawi. Setelah kami makan bersama, kami ada acara lagi Tuhan. Untuk mengapresiasi pelayan-pelayan Tuhan. Bapak kami sebagai manusia terbatas Tuhan, apresiasi Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau menghargai setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani Tuhan dengan kesungguhan hati Bapak Sorgawi. Biarlah Tuhan saja membalas mereka dengan berkat Tuhan. Kami melakukannya sebagai berdasar sebatas kemampuan kami Tuhan untuk menghargai pelayan-pelayan kami. Tapi biarlah boleh mencari pujian dari Tuhan saja. Bukan pujian dari manusia Bapak. Tuhan mau tolong ya Bapak Sorgawi. Kami serahkan semua acara ini Tuhan sampai pada hari nanti. Dan tangan pasti pilihan Tuhan kembali yang baik. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Dan hanya dalam berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih semuanya. God bless you. Ya, jemaat Tuhan boleh duduk segenap, boleh bersaat teduh. Saya tolong lampu dinyalakan belakang.